Hari ini kita akan belajar tentang mengenal kehendak Bapa. Ya, mengapa penting untuk mengenal kehendak Bapa di surga? Karena justru musuh utama kekristenan kita, musuh utama kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu justru pada kehendak Bapa ini. Maka itu saudara, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Coba perhatikan, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus selama dia hidup. Tuhan Yesus nggak pernah bergumul untuk hal kedua, hal ketiga, hal keempat, tidak. Tuhan Yesus hanya bergumul untuk satu hal saja, yaitu melawan kehendaknya sendiri. Sampai keringatnya bercampur darah. Berarti pergumulan yang hebat. Nah, ini fakta. Kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan itu bergumul untuk melawan kehendaknya sendiri, apalagi kita manusia lemah dan berdosa, kedagingan kita luar biasa. Berarti saudara dan saya harus lebih bergumul lagi untuk melawan kehendak kita sendiri. Sampai suatu saat dan terus terjadi, saudara dan saya harus bisa sampai kepada kalimat ini. Bukan kehendakku Bapa yang jadi, biarlah kehendakmu. Saya ulangi, kunci kemenangan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus terletak kepada kalimat ini. Bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Dan ini gak gampang untuk kita lakukan dalam hidup. Karena kedagingan kita. Sejak masih bayi, saudara dan saya sudah punya sikap melawan dan memberontak. Tolong catat, sejak kita masih bayi, kita sudah punya sikap melawan dan memberontak. Betul tidak? Pertama kali saya belajar ini begini. Satu kali, ini sudah lama ya, tahun 70-an yang lalu. Kami berkunjung ke rumah seorang saudara. Nah, baru punya anak satu, waktu itu umur 3 bulan. Lagi ngomong-ngomong gitu. Nah, ini sudah jamnya ini. Bayi ini minum susu. Ini lagi di ruang tamu. Ini bayi lagi digendong. Biasa namanya mama kasih dotnya. Saudara, saya kaget. Itu pertama kali saya belajar. Ternyata yang namanya manusia ini dari kecil, dari bayi sudah jadi pemberontak. Adegan apa yang saya lihat? Saya sampai kaget. Ini bayi baru 3 bulan disodori dot. Begitu dotnya mau masuk ke mulut, saudara lihat ekspresi saya. Itu mulutnya dikunci. Sampai dipaksakan mamanya supaya masuk. Enggak mau. Itu pertama kali saya melihat yang namanya manusia dari kecil sudah jadi pemberontak. Bayi 3 bulan nggak mau betul. Saudara, itulah manusia. Maka itu tidak ada doa yang jauh lebih penting daripada doa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kenapa harus begitu? Karena kita harus tahu siapa yang nyetir hidup kita. Maka itu saudara, kalau kita belajar, ternyata kemenangan Tuhan Yesus itu bukan pada waktu dia di kayu salib. Bukan. Kemenangan Tuhan Yesus itu terjadi di Getsemani. Ketika malam itu dia berjuang, dia berperang, dia melawan kedagingannya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi, Pak. Tolong perhatikan sikap ini. Sikap ini yang Tuhan cari di antara kita. Oke, saya mulai baca ayat pertama. Efesus 5 ayat 17. Terima kasih Papa untuk perlindunganmu sehingga sinyal ini tidak terganggu. Terima kasih. Tuhan Yesus baik Papa, kami mau belajar firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Saudara, saya mau baca ini ya.
Sebab itu, Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, janganlah kita bodoh. Kapan kita bodoh di hadapan Tuhan? Yaitu kalau kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita ini bodoh. Saya baca lanjut. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita kapan Bapa di surga menyebut kita berhikmat, kapan Bapa di surga menyebut kita pandai. Cuma satu, bukan waktu kita pandai berdoa, bukan pandai berdebat ayat Alkitab, bukan pandai dalam teologi, bukan pandai jenius dalam ilmu pengetahuan, bukan. Kita tidak disebut bodoh oleh Bapa di surga kalau hidup kita tahu dan mengerti apa itu kehendak Dia. Maaf, jadi kalau saudara dan saya tidak tahu kehendaknya, maaf, berarti kita bodoh. Nah, iblis paling suka membodoh-bodohi kita. Saya ulangi dalam nama Tuhan Yesus. Iblis itu paling suka membodoh-bodohi kita. Maka itu hari-hari ini kita berusaha untuk mengerti kehendak Bapa di surga. Saudara, mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab dan ada kata usahakan, berusahalah, itu artinya tidak tergantung Tuhan, tapi tergantung kita. Mau tidak kita berusaha. Arti yang lain lagi, kehendak Tuhan untuk bisa kita ketahui tidak tergantung karena kita berdoa. Tuhan, tolong Tuhan, aku ingin tahu kehendak-Mu. Tuhan, ampuni, aku ini belum tahu kehendak-Mu. Bukan. Untuk mengerti kehendak Tuhan bukan kita doakan, tapi kita usahakan. Perhatikan kata usaha ini. Maka itu Tuhan Yesus berjuang di Getsemani sampai dia bisa menaklukkan egonya sendiri. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu jadilah. Nah, sekarang kita harus periksa apa saja yang masih kuat bekerja di hidup kita tentang kehendak kita sendiri. Saudara, seorang hamba Tuhan dari Magelang, dia sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu. Namanya Bapak Yesaya Sunarso. Gerejanya masih ada. Kalau orang Magelang bisa tahu. Jalan Diponegoro nomor 13. Ya, GBI. Nah, tahun 70-an, 80-an sebelum Bapak Tuhan itu meninggal, ya, saya sering pelayanan ke situ. Saya kenal baik pada keluarga mereka. Sekarang salah satu anaknya jadi gembala di Samarinda, yaitu Bapak Agus Endarsa. Nah, Pak Narso berkata begini kepada kami waktu itu. Kalian ingat ya, saya masih sangat muda waktu itu. Kehendak manusia, keinginan manusia, itu kekuatannya lebih daripada 10.000 PK. Tahu PK? Kekuatan tenaga kuda, itu ukuran kekuatan mesin pada zaman itu. Nah, saudara ingat, kalau saudara suka ada di laut atau di sungai, lalu ada mesin motor untuk dorong perahu, speedboat, ya itu kan ukurannya berapa PK, berapa PK. Nah, Pak Narso berkata, kalau engkau berkata, aku mau, aku ingin, itu kekuatannya 10.000 PK. Wih, besar sekali. Orang yang hidup di dalam kekuatan dagingnya, egonya. Saudara, siapa saja akan dilawan, enggak peduli. Nah, maka itu, saudara dan saya, untuk bisa mengenal kehendak Bapa, cuma satu, bukan berdoa, bukan puasa, tapi taklukkan kehendak kita sendiri. Baru kehendak Bapa akan nyata. Nah, itu kata usahakanlah. Jadi nggak tergantung Tuhan, tapi tergantung kita 100%. Usahakanlah. Baik, kembali contoh Abraham. Jangan bosan-bosan. Contoh Yusuf, contoh Maria.
Ini hidup 3 saudara kita yang kita kenal. Bagaimana mereka bisa melawan kehendaknya sendiri, lalu kehendak Tuhan yang terjadi di hidup mereka. Lagi sekali Abraham, Yusuf, dan Maria. Ini 3 pribadi yang luar biasa, yang harus jadi model, harus jadi contoh, jadi teladan buat hidup kita untuk mau melakukan kehendak Bapa dan kita mengenal kehendaknya dalam diri kita. Ayo kita lihat. Kira-kira kalau Tuhan tahu dalam hati Abraham, waktu itu Abraham ya belum Abraham, itu ada perlawanan untuk berkata tidak kepada Tuhan, maka pasti Yahweh Tuhan tidak akan ngajak Abraham bicara, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah orang tuamu. Enggak mungkin Papa di surga akan minta Abraham untuk pergi. Kalau Tuhan melihat di hidup Yusuf ada pemberontakan, ada perlawanan, enggak mungkin Yusuf mau diutus ke Mesir. Enggak mungkin. Begitu pula Maria. Kalau di hati Maria tidak ada penaklukan diri, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu, maka Papa di surga nggak akan minta Gabriel menemui Maria untuk melahirkan Yesus. Nggak mungkin. Apalagi zaman itu banyak gadis. Kenapa yang dipilih Maria? Ini loh pertanyaannya. Walaupun zaman Abraham hidup manusia tidak sebanyak sekarang, tapi tetap ada sekian ratus ribu orang pasti ada di zaman itu. Kenapa dia pilih Abraham? Begitu pula di zaman Yusuf hidup ada banyak orang. Kenapa milih Yusuf? Jadi saudara, hari ini kalau saudara ingin mengenal kehendak Bapa dan ingin mengikuti kehendaknya, lakukan, usahakan satu hal ini. Selalu berkata ya. Ya. Selalu bisa berkata jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jangan banyak tanya, ya tapi bagaimana? Enggak usah. Yang tahu cuma saudara dan saya sendiri. Kehendak siapa yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi enggak ada orang lain tahu. Cuma kita saja. Saudara, itu sebabnya mulai hari ini, maaf, bagi saudara yang sering mengalami kesulitan untuk mengerti kehendak Bapa, saya ulangi, bagi siapa saja di antara kita yang hari sampai hari ini masih menemukan kesulitan untuk mengetahui kehendak Bapa, bedakan kalimat ini. Untuk mengetahui kehendak Bapa itu masih kesulitan. Maaf. Apalagi kita mau melakukan kehendak Bapa. Beda enggak? Mengetahui dan melakukan. Ya, saya ulangi. Mari masing-masing kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau sampai ada di antara kita hari ini yang belajar firman ini masih kesulitan untuk mengetahui kehendak Bapa, pasti kita nggak akan bisa melakukan kehendaknya. Lah, kenapa? Ya karena kehendaknya aja kita belum tahu. Terus kita mau melakukan apa kalau kehendaknya aja belum tahu? Betul tidak? Maka itu Efesus 5 ayat 17 tadi. Usahakan supaya kamu mengerti kehendaknya. Nah, usahanya tadi itu taklukkan kehendak kita sendiri. Aku mau, aku ingin, harus. Nah, itu taklukkan. Lagi sekali saya katakan, tidak mudah. Menaklukkan kehendak diri sendiri itu tidak mudah. Sikap perlawanan kita akan terus ada dalam hidup ini.
Maka itu hari ini saudara, tidak ada hal lain yang kita putuskan. Maaf ya, jangan nambahi. Kalau begitu, aku mau nambahi hariku untuk puasa. Selama ini sebulan, aku bisa puasa 8 hari. Berarti harus tambahkan untuk 10 hari. Tidak. Oke, kita lihat. Ya, tidak semua kita, ya, tapi kita tahu cerita orang-orang. Saya juga sangat tahu karena saya banyak ngurusi, yaitu isolasi mandiri. Saudara, dengar ya, yang belum pernah mengalami isolasi mandiri, saya mau ceritakan kepada saudara. Karena saya cukup banyak, saya nggak tahu berapa puluh orang selama COVID-19 sejak Maret itu. Saya terus kontak untuk menguatkan, untuk mendorong, untuk memberi semangat orang-orang yang harus isolasi mandiri. 14 hari. Wih saudara, ternyata itu sulit. Gini dah, nggak usah tunggu kena COVID-19, maaf. Renungkan. Kalau saudara tiba-tiba mengambil keputusan, aku mau isolasi mandiri, nggak usah nunggu kena COVID-19. 14 hari nggak boleh ketemu orang. 14 hari hanya sendiri dengan diri sendiri. Ya dengan HP lah, dengan sosial media, dengan email, internet. Oke? 14 hari. Komunikasi dengan keluarga lewat telepon. Saudara, itu nggak ringan. 14 hari. Hari ini ada salah satu anak saya lagi yang sudah bebas 14 harinya. Saya belum ngecek ya. Kemarin sudah hasil swab yang terakhir selama 14 hari itu. Puji Tuhan, 2 hari yang lalu seluruh anggota keluarganya sudah dites, tidak ada, negatif semuanya. Puji Tuhan. Nah, isolasi mandiri itu latihan. Maaf saya pakai kalimat ini. Latihan apa? Latihan di penjara, latihan ditaklukkan keinginannya yang tadinya wah bisa bebas ketemu banyak orang seenaknya, tapi dengan isolasi mandiri itu harus diam, nggak boleh ketemu siapa-siapa. Saudara, itu nggak gampang, betul tidak? Nggak gampang, tapi harus. Maka itu penting sekali dalam hidup kita untuk mengalami, menaklukkan keinginan kita sendiri. Mau coba? Ayo, untuk melatih saja. Bagaimana itu? Nah, maka itu saya sering berkata, hari-hari ini dunia mengalami sebuah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ulangi, dengan adanya COVID-19, dunia mengalami sebuah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu manusia di penjara di rumahnya sendiri. Maka itu Mas ingat awal-awal COVID-19 selalu ada penekanan di rumah saja, di rumah saja. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini yang positif bertambah banyak di beberapa tempat, saudara, rupa-rupanya penjara ini akan lebih lama lagi. Saya nggak tahu. Oke, lihat Australia, aduh, lihat Korea Selatan, wih, ngeri sekali. Nah, saudara, inilah cara untuk kita menaklukkan keinginan kita sendiri. Contoh lain, maafkan saya, jangan ada yang tersinggung. Yang biasa shopping, yang biasa duduk di cafe shop ngopi, selama COVID-19 ini, aduh, nggak bisa. Ingat, mall baru dibuka berapa hari, aduh saudara, terjadi lagi penularan, mallnya ditutup lagi. Bayangkan, sampai ada kantor-kantor pemerintahan ditutup gara-gara ada yang positif. Betul, ada saudara saya ini, apakah bisa juga dikatakan sangkal diri? Iya, menyangkal diri, membatasi diri kita
dari semua aktivitas kita, dari semua ego kita, keinginan-keinginan kita. Oh, dibatasi semua, menyangkal diri. Berarti saudara dan saya harus berterima kasih kepada COVID-19. Karena mau tidak mau, kita dipaksa tunduk kepada virus yang mata kita nggak lihat. Betul tidak? Berterima kasih ya. Maka itu akhir April yang lalu tiba-tiba pemerintah mengeluarkan sebuah kalimat yang saya pertama kali kaget dengan apa itu? Terpaksa kita harus berdamai dengan COVID-19. Loh, saya pertama dengar berita itu, loh kok berdamai? Kenapa harus berdamai dengan COVID-19? Ya karena nggak bisa diatasi. Mau nggak mau harus berdamai. Nah, saya diskusi dengan beberapa teman. Ya, kalau berdamai ya lebih baik berdamai dengan Papa di surga. Kenapa Ben? Ya. Koden putus. Oh putus. Coba. Ya. Saya keluar sebentar. Ya. Ya, keluar dulu Koden. Maaf ya. Yang di IG, di Facebook, sabar dulu. Kita keluar. Saya keluar dulu ya. Tuhan tolong jaringan ini. Tunggu. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Oh, maaf. Kodenya salah. Haleluya, Tuhan tolong supaya sinyalnya bagus dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sabar. Oke, bisa dengar? Bisa dengar suara saya? Ya, Koden. Oke, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya, sudah jelas. Ya, kami minta Tuhan melindungi. Tidak ada halangan apapun juga. Kami mau belajar firman Bapa. Kami perlu firman-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Oke. Saya ulangi. Lanjut. Jadi, lewat COVID-19 ini, saudara, manusia dipenjara di rumahnya sendiri untuk menaklukkan kehendak kita. Maka itu semua kehidupan berubah. Sampai pemerintah harus mengatakan kita harus berdamai dengan COVID-19. Loh kenapa berdamai? Karena nggak bisa diatasi. Ya mau nggak mau kita harus berdamai. Nah, tapi saya sharing kepada beberapa saudara saya. Aduh, ngapain daripada berdamai dengan COVID-19? Lebih baik berdamai dengan Papa di surga. Betul? Nah, saya mau bacakan ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Wah, lebih baik berdamai dengan Papa. Dan ternyata saudara, puji Tuhan, kalau saudara dan saya sudah berdamai dengan Papa di surga karena kuasa darah Yesus, maka kita tersembunyi, kita aman di dalam Dia. Ya, 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan, oh terima kasih Bapak, Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami, hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu. Oh, terima kasih Bapak. Dia nggak minta duit kita, dia nggak minta apa-apa dari kita. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk apa
kita berdamai dengan COVID-19? Kalau ada pilihan, kita bisa berdamai dengan Tuhan. Betul? Ya, saya lebih baik memilih berdamai dengan Tuhan. Apa sih arti kata berdamai? Sederhana sekali. Contoh, ada perang antar dua negara. Oke? Nah, pasti dan harus ada yang kalah dan ada yang menang. Betul? Kalau dua negara perang, pasti dan harus ada yang kalah, ada yang menang. Maka tanda yang kalah, angkat bendera putih. Serahkan senjata. Apa yang selanjutnya dibuat? Sederhana sekali. Negara yang sudah kalah perang dan pakai bendera putih, maka seluruh tentara dan seluruh otoritas negara itu yang kalah tadi harus tunduk mengikuti aturan negara yang menang, yang sudah mengalahkan mereka. Betul tidak, saudara? Nah, inilah konsep yang sama. Kita belajar mengerti kehendak Bapa, ya. Perhatikan baik-baik, inilah konsep yang ada di Alkitab. Kita mengerti kehendak Bapa, berusaha kita mengenal kehendaknya dengan cara ini. Anggap saja ada peperangan antara kehendak kita dengan kehendak Bapa di surga. Ini kan perang. Nah, kalau ada yang perang, kalau ada peperangan seperti yang saya katakan tadi, maka harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Oke, ini pertanyaan konyol, tapi untuk memudahkan pengertian ini. Nah, di dalam perang ini antara kehendak kita dengan kehendak Bapa, ayo, logikanya siapa yang surrender? Siapa yang angkat bendera putih? Ngerti nggak pertanyaan saya, saudara? Ya harusnya kita dong yang angkat bendera putih. Begitu kita angkat bendera putih, karena kita mengaku kalah, maka kita jadi tawanan siapa? Ya tawanan yang menang perang. Berarti seluruh aktivitas dan keinginan-keinginan dan rencana-rencana kita yang sudah dikalahkan tadi harus ikut dan tunduk kepada yang menang. Ngerti maksudnya? Yang menang kan Bapa di surga. Maka itu kita harus menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Saudara, di sini kita menemukan hal yang luar biasa. Terima kasih Papa, terima kasih. Oh, dahsyat sekali. Apa yang harus kita terima kasih? Ternyata Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Ini yang saya kagum. Saya ulangi, ternyata Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Ini yang saya terharu sekali. Dia selalu berkata, terserah kamu. Maka itu di sini kita belajar. Berapa waktu yang lalu kita belajar lewat seminar ini juga. Antara binatang dengan manusia, ya, sedikit mengingat antara binatang dengan manusia. Siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Ini luar biasa. Antara binatang dengan manusia, siapa yang bisa melawan Tuhan? Jawabannya tahu. Binatang gak pernah bisa berkata tidak kepada Tuhan. Binatang gak pernah, bukan berani. Bukan. Binatang bukan tidak berani melawan Tuhan. Gak bisa. Ini bedanya. Tapi yang namanya manusia, saudara, sangat kurang ajar. Kita berani melawan Tuhan. Manusia sangat bisa berkata tidak kepada Tuhan. Di sini saya mau bandingkan, ya, antara COVID-19 dengan Tuhan. Maaf ya,
Tapi kita harus mikir antara COVID-19 dengan Tuhan. Mungkin pertanyaannya konyol, tapi ternyata masih ada beberapa orang belum pernah kepikir hal ini. Sekarang serius, kepada COVID-19 atau kepada Tuhan, manusia ini lebih tunduk, lebih takut istilahnya, lebih nggak berani melawan. Ngerti nggak pertanyaan saya? Ayo, saya harap bagi yang pertama kali dengar pertanyaan ini dan saudara ketemu jawabannya, cukup senyum saja, senyum. Apa artinya saudara senyum setelah baru hari ini mengerti pertanyaan ini? Kenapa saya suruh senyum saja, nggak usah ngomong apa-apa? Ternyata semua manusia lebih tunduk dan lebih takut kepada COVID-19 daripada kepada Tuhan. Betul tidak? Karena kita anggap Tuhan itu nggak bisa membunuh kita. Yang bisa membunuh kita itu COVID-19. Buktinya yang meninggal sudah banyak. Betul tidak, saudara? Maka itu manusia lebih tunduk dan takut kepada COVID-19 daripada tunduk dan takut kepada Tuhan. Maaf, ini kan kurang ajar. Oh, maaf. Kenapa kepada COVID-19 kita bisa lebih menaklukkan diri? Kenapa kepada COVID-19 kita bisa lebih takut? Yang harusnya saudara dan saya lebih takut kepada Tuhan. Betul, ini anak saya jawab. Kepada COVID-19 manusia itu lebih takut. Harusnya kepada Tuhan kita itu lebih takut dalam hidup ini. Maka itu saya katakan lagi, kenapa binatang yang berani dan bisa berkata iya, nggak berani berkata tidak? Binatang nggak bisa, bukan nggak berani melawan Tuhan, tidak. Hanya manusia yang bisa melawan Tuhan. Nah, maka itu saya belajar. Ternyata Tuhan tidak bisa maha kuasa atas hidup kita. Loh, kok bisa? Dia memang maha kuasa. Tapi terhadap kita manusia, dia tidak maha kuasa. Loh, kok kenapa? Karena kita bisa berkata tidak. Contoh, kehendak Tuhan kita ke kanan misalnya. Jelas ya? Kita tahu dia menyuruh kita ke kanan. Pertanyaan saya, bisa nggak kita ke kiri? Bisa sekali. Pertanyaan berikut, waktu kita memutuskan ke kiri, padahal Tuhan mau kita ke kanan. Dengar pertanyaan ini, Tuhan bisa paksa tidak? Ayo kamu ke kanan, ngapain kamu ke kiri? Saudara, ini luar biasa. Nggak bisa, dia nggak mau paksa kita. Cuma dia sedih. Daniel, kenapa kamu nggak nurut? Benny, kenapa kamu nggak nurut? Padahal Tuhan tahu kalau kita ke kanan itu pasti yang terbaik. Tapi kita nggak mau nurut. Nah, di situ Tuhan nggak maha kuasa. Karena kita melawan kehendaknya. Tapi kalau binatang nurut ke kanan, oke. Begini, oke. Maka itu binatang itu adalah makhluk yang bisa tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Saya ulangi, binatang itu adalah makhluk yang bisa tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Tapi kita tidak. Maka itu dalam hidup ini saudara, Tuhan nggak pernah bisa memaksa kita. Tuhan tidak pernah bisa buat apa-apa kepada kita dengan kemauannya kalau kita berkata tidak kepada dia. Itulah Tuhan kita. Maka itu ayo mulai hari ini kita betul-betul mulai hidup, di dalam rencana Tuhan. Kita mulai hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita mulai hidup di dalam keputusan Tuhan. Kita mulai hidup di dalam rencana Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Karena kalau saudara tetap ngotot, rugi. Maaf, bukan cuma rugi, akhirnya celaka terjadi di hidup kita.
Maka itu ayo mulai hari ini, saudara dan saya mau tidak mau, saya ulangi mau tidak mau, taklukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Karena itu yang paling baik dalam hidup kita. Oke. Tahun 85, saudara. Itu pertama kali saya belajar soal ketaatan. Kenapa harus taat? Nah, logikanya karena semua kita kan sukanya memberontak, tidak mau taat. Betul tidak? Fakta. Ternyata ketaatan itu penting. Dengarkan ilustrasi yang Tuhan ajarkan kepada saya tahun 85 yang lalu. Kenapa kita harus taat? Jawabannya, karena ada iblis, ada musuh kita yang kita nggak pernah lihat, nggak bisa lihat. Oke, begini caranya kita untuk taat kepada papa kita, kepada komandan kita. Ada 3. 1. Dalam peperangan kita melawan si dosa, ya bilang gak usah setan lah, dosa saja. Dalam peperangan kita melawan dosa, cuma satu yang diperlukan, taklukkan keinginan kita. Karena kalau saudara dan saya sudah bisa menaklukkan keinginan kita, maka setan atau dosa tidak bisa bekerja di hidup kita. Ini keren sekali kebenaran ini. Saudara, maka itu saya ulangi lagi. Untuk membuat dosa tidak berkuasa atas hidup kita, cuma diperlukan satu sikap, yaitu menaklukkan kehendak kita dan bisa berkata, kehendakmu yang jadi. Maka dosa tidak akan kena di hidup kita. Ini contoh faktanya. 1. Dalam peperangan kita melawan si dosa, ya, siapa umurnya lebih tua dan pengalamannya lebih hebat antara kita dengan si dosa? Ya jelas dosa yang lebih tua, pengalamannya menjatuhkan manusia sangat banyak, sudah beribu tahun. Nah, kita ini umur berapa? Di sini kita harus taat dan tunduk pada satu otoritas. Kita harus tunduk dan menyerah kepada satu komando. Betul ya? Ilmu perang kita pelajari ini. Karena kita nggak punya pengalaman melawan mereka. Mereka itu sudah ribuan tahun menjatuhkan manusia. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Yang kedua, dalam sebuah peperangan, satu pihak tidak bisa melihat lawan. Tapi pihak yang satu, lawan, sangat bisa melihat yang pihak lain. Ngerti maksud saya? Nah, saya tanya. Antara kita, sehebat-hebatnya kita rajin doa puasa, sehebat-hebatnya kita punya kuasa untuk menengking setan, sehebat-hebatnya kita hafal ayat-ayat Alkitab, sehebat-hebatnya kita pelayanan. Maaf. Kita ini nggak bisa melihat mereka, saudara. Mereka itu sangat jelas kalau melihat kita. Coba renungkan. Perang dengan model seperti ini yang bisa dilihat, dipersenjatai dengan senjata yang hebat sekalipun, bisa nggak melawan yang nggak bisa dilihat? Dan yang nggak bisa dilihat itu bisa melihat lawan dengan sejelas-jelasnya. Coba mikir, saudara. Maka itu seringkali kita kalah di dalam peperangan ini karena kita tidak mau tunduk pada kehendak Bapa. Kita maunya sendiri. Musuh itu ada di mana-mana, kita nggak lihat. Maka itu pemerintah bangsa-bangsa dengan terpaksa untuk menghadapi COVID-19 yang nggak bisa kita lihat dari mana mereka nyerang. Maka pemerintah mengajarkan social distancing, physical distancing, jadi jaga jarak, ya, lalu pakai masker, rajin cuci tangan. Karena kita nggak tahu musuh ini dari mana masuknya.
Tangan yang kotor nggak boleh pegang mulut, pegang mata, pegang hidung nggak boleh. Karena ini bisa masuk. Karena kita nggak tahu. Dan terbukti yang melawan aturan pemerintah, maaf, ya udah, akhirnya lebih sering, pasti lebih kena. Gampang untuk kena. Betul tidak, saudara? Ayo mulai hari ini kita melihat fakta ini dalam hidup kita. Kalau kita nggak tunduk, nggak taat kepada komandan kita, maka dengan mudah iblis itu menyerang kita. Yang ketiga, antara kita dengan musuh kita, siapa yang bisa ngantuk dan siapa nggak bisa ngantuk. Ini lucu ya, tapi ini saya belajar tahun 85. Antara kita dengan setan-setan, dengan dosa, siapa yang perlu istirahat tidur dan siapa yang nggak perlu tidur. Pertanyaan konyol, tapi ini fakta, saudara. Oh, ampuni kami, Tuhan. Kita ini perlu istirahat. Tapi si kunyuk itu nggak perlu istirahat karena mereka nggak tahu ngantuk itu apa, apalagi tidur. Bayangkan waktu kita istirahat atau kita tidur sebentar apapun, kita tidur pasti jam bukan menit. Nah, waktu kita istirahat, waktu kita tidur, mereka itu ngapain? Sibuk terus memerangi kita. Maka itu, saudara, betapa celakanya kita kalau tidak tahu kehendak Tuhan dalam hidup ini. Maka si kunyuk itu, setan itu akan gampang menjatuhkan kita. Oh Tuhan, ampunilah kami dalam hidup ini. Ini serius, saudara, ini serius dalam hidup kita. Oh Tuhan, tolong. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini kita mau tidak mau harus mengambil keputusan. Tunduk. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Cuma itu saja. Jelas ya, sekarang ini jadi mau tidak mau dalam hidup kita, kita harus memaksa keinginan kita untuk kita taklukkan biar kehendak Tuhan yang terjadi di hidup kita. Lagi sekali nggak mudah. Karena dari bayi kita sudah terbiasa untuk memberontak dan melawan. Tapi ini saatnya saudara dan saya harus mau tidak mau. Oke? Ini keputusan kita. Ini satu-satunya cara untuk kita mengalami kemenangan dalam hidup. Ayo kita melatih diri kita mulai hari ini. Saya ulangi, ayo kita melatih diri kita mulai hari ini untuk hidup di dalam penundukan diri 100% kepada Bapa di surga. Nah, hebat saudara. Ketika setan sudah tahu, saudara dan saya tunduk, ternyata setan nggak bisa ganggu kita loh saudara. Loh kenapa? Karena semua kita yang sudah menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan, berarti kita hidup dalam perlindungan. Dan setan nggak bisa melawan. Contohnya Yusuf. Kenapa sampai hari dia mati? Dia tidak punya catatan dosa karena dia tunduk kepada Tuhan. Maka itu iblis nggak bisa lagi untuk menyerang dia. Itu luar biasa Yusuf itu. Maka itu kalau saudara dan saya ingin menang seperti Yusuf, cuma satu. Mulai hari ini ambillah keputusan dengan bisa berkata, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Luar biasa saudara. Kalau mulai hari ini saudara dan saya mengambil sikap seperti itu, percayalah setan kalah dalam hidup kita. Kita semua tahu ayatnya. Saya akan baca ya. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Ini ayat yang luar biasa. Ya, ayat yang ke-6 dan 7. Ya, tetapi kasih karunia. Oh, terima kasih Tuhan.
yang dianugerahkannya kepada kita, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar. Oh, terima kasih. Daripada itu, kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita jauh lebih besar daripada apapun juga. Itu maksudnya. Karena itu ia katakan. Apa yang Papa katakan? Oh, ini harus kita perhatikan. Karena itu ia katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita Tuhan menentang, nggak cuma melawan. Saya percaya melawan masih lebih ringan daripada ditentang. Siapa yang ditentang? Orang congkak. Apa definisi orang congkak? Gampang. Definisi orang congkak adalah orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Karena orang yang merasa tidak butuh Tuhan, berarti orang itu tidak perlu untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Karena dia nggak butuh Tuhan. Nah, ketika Tuhan tahu di hati kita ada sikap yang melawan, aku nggak butuh Tuhan, hidup semaunya sendiri, saudara, disitulah serangan musuh itu gampang terjadi. Jadi saudara, ketika kita merasa tidak butuh Tuhan, berarti kita nggak perlu tunduk kepada Tuhan. Di situ iblis itu gampang untuk menyerang kita. Maka itu tunduk kepada Tuhan ini penting. Lalu ayat 7, Yakobus 4, ya, ayat 7-nya seperti ini. Karena itu, nah perhatikan kalimat karena itu. Karena apa? Karena itu tunduklah kepada Tuhan. Tunduklah. Katakan bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Maka setan itu, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, si kunyuk itu yang suka mengganggu hidup kita. Maka ia akan lari daripadamu. Haleluya. Jadi mengalahkan dia, si setan itu, bukan dengan doa puasa, bukan dengan suara keras kita usir dalam nama Yesus, bukan. Menurut firman ini saudara, untuk bisa melawan dia hanya satu sikap. Kalau setan tahu hidup saudara dan hidup saya menundukkan diri, submit, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka di situ setan lari daripada kita. Waktu kita usir, haleluya. Maka itu saudara, nggak rugi untuk memaksakan diri kita, menaklukkan diri kita, menundukkan keinginan-keinginan kita, selalu memeriksa apa kehendak kita yang masih kuat kita lakukan, kita paksakan untuk kita lakukan. Lawan, temukan itu. Saya mau ngomong 100%. Kalau ada pertengkaran suami istri, dengar ya, 100%. Kalau ada pertengkaran suami istri, pasti dua-duanya itu sedang ngotot untuk dituruti kehendaknya. Saya ulangi, kalau ada pertengkaran suami istri, itu karena dua orang ini ngotot untuk pasangannya menuruti keinginannya. Begitu suami istri saling ngotot untuk menuruti keinginannya, nah yang satu juga nggak segampang itu. Enak saja kamu maksa aku nuruti keinginanku, aku juga mau memaksa kamu untuk nuruti keinginanku. Maka peranglah suami istri ini. Seperti itu hidup kita. Begitu pula dengan sesama teman, sesama saudara, sesama sahabat. Kalau dalam persahabatan tidak saling ngerti dan ada yang ngotot di situ
untuk dipenuhi keinginannya. Pasti ribut persahabatan itu. Nah terus bagaimana supaya nggak ribut suami istri, nggak ribut persahabatan? Yaitu tadi, jangan memaksa kehendak kita, tapi lihat bagaimana orang yang lain itu. Waduh, kalau ini terjadi, hidup rumah tangga itu aman. Hidup pernikahan itu bahagia. Hidup persahabatan itu menyenangkan. Karena nggak ada yang ngotot untuk memaksakan diri. Nah sekarang kita lihat. Dalam keluarga, dalam persahabatan, kalau ada yang ngotot untuk kehendaknya dituruti, biasanya orang manggil dia ini bos. Semua harus tunduk pada dia. Semua keinginannya dituruti. Hancur persahabatan. Hancur rumah tangga. Sekalipun suami itu kepala, istri itu tubuh. Tetapi, terima kasih Pak Timotius Sugeng Tanang dari Surabaya nambahkan Roma 8, 13-14. Nurut roh sedang mematikan daging. Betul. Maka itu kalau dalam rumah tangga ada suami mentang-mentang dia kepala dan keinginannya harus dituruti semua, yang di rumah harus tunduk pada dia, ini jahat. Begitu pula dalam persahabatan, kalau ada yang satu lebih menonjol, harus begini, harus begitu, pasti rusak persahabatan itu. Jadi nggak bisa, harus saling menaklukkan diri. Pokoknya harus Tuhan kehendaknya. Maka itu pagi-pagi kita bangun, kita harus meriksa, kita harus tes, kita harus cek apa keinginan kita hari ini. Cek dulu. Jangan memaksa orang lain di rumah itu untuk melakukan semua yang kita inginkan. Jangan, pasti terjadi benturan, terjadi perang. Saya bacakan berapa ayat lagi. Yakobus 3 ayat 16, ya. Yakobus 3 ayat 16. Begini kata Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendaknya sendiri, memaksakan keinginannya sendiri, baik dalam gereja, dalam perusahaan, dalam persahabatan, dalam pernikahan. Kalau ada yang memaksakan kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, perhatikan kalimat berikut. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ada orang yang memaksakan keinginannya, pasti di situ ada kekacauan. Maka itu kalau masing-masing kita bisa menundukkan diri pada kehendak Tuhan, maka tidak ada kekacauan di situ. Adanya apa? Damai sejahtera. Adanya apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Dan itulah kerajaan sorga. Ingat ya, Roma 14 ayat 17. Saya baca berikut. Ya, Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2. Mulai ayat yang pertama. Oh, inilah bukti konkret bagaimana kita bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Tuhan. Periksa saja dalam hidup sehari-hari. Filipi 2 mulai ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Apa arti kata nasihat? Rendah hati. Nggak ngotot. Nggak memaksakan keinginannya mau dengar nasihat orang lain. Ini kunci kita menang. Ada penghiburan kasih, nggak menang sendiri. Ada persekutuan roh, semuanya sama, nggak ada yang menonjol. Dan ada kasih mesra, nggak ada yang egois lagi, semua saling mengasihi. Dan ada belas kasihan, nggak memaksa untuk nuruti keinginannya. Kalau ada dalam satu kelompok, satu orang nggak punya belas kasihan, berarti dia nggak peduli dengan yang lain. Pokoknya keinginanku dituruti, hancur. Maka itu dalam Kristus ada halal ini. Ayat 2 masih Filipi. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa?
hendaklah kamu sehati, sepikir. Apa lawan katanya sehati, sepikir? Apa yang bisa merusak kesehatian dan satu pikiran? Egois. Aku ingin begini, kamu harus begini. Nah, itu rusak. Oke? Belum selesai. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan, nah saudara, ketemu hukum kasih yang luar biasa. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, lagi sekali kehendak diri sendiri, ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, oh terima kasih Bapak, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Maka itu tadi saya katakan, sebuah pernikahan rusak kalau ada yang ngotot untuk dilayani, untuk dituruti keinginannya. Sebuah persahabatan akan rusak kalau ada satu yang menonjol, merasa lebih hebat dari yang lain. Dalam gereja akan hancur kalau ada orang merasa bos di situ. Walaupun gembala, tetap namanya hamba Tuhan. Maka itu penting sekali kita melihat ini. Jadi saya ulang ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4 ini luar biasa. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Nggak boleh. Tetapi harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah, bagaimana sikap Kristus kepada Bapa di surga? Saya akan baca dengan cepat ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran perasaan Tuhan Yesus? Yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini contoh konkret menaklukkan kehendaknya sendiri. Dia itu Tuhan, tapi kesetaraan dengan Tuhan dihapuskan. Dia mengenolkan dirinya, mengosongkan dirinya. Apa hasilnya? Lihat ayat 9. Itulah sebabnya. Wah, saya suka kalimat ini. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga bertekuk lutut semua yang di langit dan di bumi, semua lidah mengakui Yesus Tuhan. Ini kemuliaan Tuhan kalau saudara dan saya bisa mengenal kehendak Bapa dan menaklukkan kehendak kita sendiri. Surga nyata di bumi. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita jadi pelaku firman mulai hari ini, dengan cara kita menaklukkan kehendak kita sendiri. Dan usahakan kita menemukan kehendak Tuhan dalam diri kita. Dan begitu saudara dan saya menemukan kehendak Tuhan, jalani hidup ini dengan rileks, maka Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Maka saya akan akhiri dengan kalimat ini. Selamat menyerahkan diri, mengatakan aku kalah, pakai bendera putih, supaya Tuhan Yesus yang menang atas hidup kita. Dan mulai hari ini dan seterusnya, hidup saudara dan hidup saya ditaklukkan oleh yang mengalahkan kita. Betapa celakanya kita kalau kita menaklukkan diri kepada si dosa, dan si dosa yang mengatur, menguasai hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Betapa indahnya hidup ini kalau kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Oh maaf, saya lupa satu ayat ini. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 23. Saya paling suka melihat ayat ini saudara. Ya, yang terakhir
Kisah Rasul 20 ayat 23. Siapa yang menawan kita? Siapa yang menaklukkan kita? Supaya lengkapnya, Kisah Rasul 20 ayat 23. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberi kami pengajaran yang luar biasa ini. Ayat 23. Maaf 22 ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Haleluya. Kalau mulai hari ini saudara dan saya bisa menyerahkan diri karena kita di pihak yang kalah dalam sebuah peperangan, lalu yang kalah menjadi tawanan yang menang, ngerti ya? Maka saudara dan saya akan jadi tawanan roh. Dan kalau saudara dan saya sudah menjadi tawanan roh, berarti musuh yang sana tidak bisa menaklukkan kita lagi. Karena mereka tahu kita sudah jadi tawanan Tuhan Yesus, tawanan Roh Kudus. Maka hidup yang menjadi tawanan roh, hidup yang ditaklukkan roh, berarti kehendak kita sendiri tidak ada lagi di hidup kita. Semuanya kehendak Tuhan. Maka pada akhirnya saudara dan saya bisa berkata, haleluya, bukan kehendakku Bapa yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi tawanan roh, jangan tawanan yang satu. Selamat ditundukkan oleh Kristus Yesus, bukan ditundukkan oleh COVID-19. Haleluya.